Haleluya. Sebab hanya Yesus sumber sukacita kita. Amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bawa puji-pujian ke dalam rumah-Mu Tuhan. Kami umat-Mu yang telah ditebus dan dibebaskan. Mari bersukacita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kami putuskan kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Haleluya. Mari katakan, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka, Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku, Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Kau sumber sukacitaku Tuhan. Amin. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Haleluya. Kau yang bertata di atas pujian umat-Mu Tuhan. Allah kita bertata. Amin. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Mari katakan, Tuhan Allah kita bertata atas pujian Tuhan. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian. Ia sanggup membungkam kekuatan lawan. Amin. Mari katakan kembali, Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas
atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, amin. Sebab ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan, yang sanggup membuka kekuatan lawan, yang sanggup membuka kekuatan lawan. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Tangan-Mu yang menyertai kami Tuhan, sayap-Mu yang menunjungi kami Tuhan. Kami berserah sepenuh ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Nyatakan kehendak-Mu bagi kami Yesus. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari berfirman bagi kami Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan
perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau yang kami nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatanku, Kau perisaiku, perlindungan bagiku. Dengan sayangku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku dan ku menyerahkan hidupku, Tuhan. Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang tidak pernah berubah kasih-Mu. Yesusku, dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan, Kau yang ku sembah bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku dan aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, haleluya. Haleluya. Yesus. Ibu Linda berdoa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Oleh karena kasih kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh bersama-sama untuk memuji Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan.
Kami berterima kasih Tuhan untuk kekuatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk keberadaan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai setiap langkah kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sampai hari ini Tuhan, penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, semuanya Tuhan dalam kendali-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pujian dan penyembahan kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami merindu mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan berbicara kepada kami pagi hari ini Tuhan. Melalui hamba-Mu Tuhan, kuasai hamba-Mu Tuhan. Pakai kehidupan hamba-Mu Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu, untuk menjadikan penyambung lidah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, kami boleh menerima firman-Mu dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Ayo sama-sama katakan, 1, 2, 3. Aku sehat, aku kuat, aku diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita tentunya patut mengucap syukur. Pengen nangis rasanya saudara ya. Bersyukur boleh kembali bersama-sama dengan jemaat yang saya kasih. Kita boleh kembali bisa beribadah sekalipun harus mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Saudara, di sini kita justru dibawa oleh Tuhan untuk menghargai akan waktu yang ada. Ibadah kita mungkin terbatas, harus secara singkat. Saya percaya kalau kita datang dengan segenap hati, berkat yang besar juga turun atas kita. Ya, saudaraku, kita tidak mau sia-siakan waktu kita untuk kita kembali bersama-sama di ruangan gereja ini dan menikmati berkat Tuhan. Ya, sekalipun sudah hampir 4 bulan saudara, tapi saya percaya saudara tetap ada di dalam berkat Tuhan. Ada dalam pemeliharaan, penyertaan Tuhan ya. Kita hari ini akan merenungkan firman Allah dari 1 Petrus 2 ayat 23. Saudara bisa catat dulu judul firman Allah, yaitu tetap kuat dan bertahan. Ya, itu tema firman Allah kita hari ini, tetap kuat dan bertahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada istilah lebih mudah meraih kemenangan daripada mempertahankan kemenangan. Gak asing dengan istilah itu ya. Katanya orang lebih mudah untuk meraih kemenangan daripada mempertahankan kemenangan. Jadi mempertahankan kemenangan ini lebih berat dibandingkan daripada ketika meraih kemenangan. Ya, harus dipertahankan, kemenangan yang sudah didapatkan itu harus dipertahankan. Bagaimana untuk menjaga supaya kemenangan itu tidak hilang? Kita harus mempertahankan sembilan rupa. Nah, saudara kasih Tuhan, salah satu teladan dalam hal ini hanyalah pribadi Yesus, Tuhan Allah kita. Dia adalah contoh dan teladan di dalam hal bertahan ini. Saudara, di saat dia menghadapi tekanan, di saat dia menghadapi pergumulan, di saat dia sedang menghadapi kesulitan, Yesuslah pribadi yang tetap bertahan di dalam segala keadaan. Dan ini menjadi contoh yang sangat memberkati kita. Dan tentunya kita harus menjadi sama seperti Yesus. Dia meninggalkan teladan supaya kita, umatnya, anak-anaknya, orang yang percaya pun, kita juga memiliki daya tahan, mampu bertahan ketika menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup, tantangan ini. Saudara, kitab Wahyu mengatakan dia yang menang dan dia akan terus menang untuk meraih kemenangan. Saudara dan saya pun ditetapkan
untuk menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Yang pemenang bisa lambaikan tangan. Haleluya. Sorak-sorai yang mulia buat Tuhan, saudara. Kita adalah pemenang. Nah, saat ini kita masih menghadapi kehidupan dunia ini yang tentunya ada banyak tantangan, ada banyak persoalan hidup yang harus kita hadapi. Tuhan mau saudara dan saya bertahan. Ya, kita lihat dalam 1 Petrus 2 ayat 23. Yesus adalah teladan. Yesus adalah contoh dalam hal bertahan ini. 1 Petrus 2 ayat yang ke-23. Mari kita baca sama-sama. 1 Petrus 2 ayat 23. 1, 2, 3. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Siapa ini? Berbicara siapa? Yesus. Ketika dicaci maki, Dia tidak membalas untuk mencaci maki. Ketika ia menderita, nah saya mau garis bawah ini. Saya bold ini dalam catatan saya, kata ia menderita. Saudara yang kasih Tuhan, kata menderita di sini artinya dari bahasa aslinya artinya adalah penuh kesakitan. Menderita di sini adalah keadaan yang amat sangat menyedihkan. Itu yang Yesus hadapi. Itu yang Yesus alami. Saudara, dalam keadaan yang seperti itu, Yesus memberikan teladan yang baik buat kita semua. Sebagai orang-orang percaya, pengikut Kristus. Untuk bagaimana kita tetap bertahan di dalam segala keadaan. Dia menderita kesakitan yang luar biasa. Keadaan yang sangat menyedihkan. Pergumulan yang harus dia hadapi. Dari Getsemani. Harus melalui Via Dolorosa. Sampai Golgota. Saudara, orang lihat film The Passion, udah nangis. Ada yang berkata, film itu masih belum seberapa dengan apa yang Yesus alami sesungguhnya. Sungguh penderitaan yang begitu amat sangat berat harus Yesus hadapi. Tapi sampai di titik itu, di dalam keadaan yang amat sangat menderita, Yesus tetap bertahan. Tuhan mau saudara juga bertahan apapun yang terjadi. Saudara, kita sebagai orang percaya harus meneladani Yesus. Tetap bertahan dalam menghadapi krisis. Tetap bertahan dalam menghadapi kesulitan hidup. Tetap bertahan menghadapi tantangan hidup ini yang tidak bisa kita hindari. Kita harus bertahan. Mengapa kita harus bertahan? Bapak Ibu yang saya kasih, kalau kita tetap bertahan, menghadapi proses kehidupan yang harus kita jalani, maka saudara dan saya, engkau akan kedapatan berkenan di hati Tuhan. Saudara, orang yang paling istimewa, orang yang paling bahagia, orang yang paling aman hidupnya, itu kalau hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan itu mendatangkan kekuatan. Perkenanan Tuhan itu mendatangkan kuasa. Perkenanan Tuhan itu mendatangkan pembelaan. Perkenanan Tuhan itu mendatangkan pemeliharaan. Perkenanan Tuhan itu mendatangkan mukjizat yang besar. Dan Tuhan berkenan kalau kita bertahan. Bapa berkenan kepada Yesus ketika dia bertahan. Sekalipun, Bapa kalau boleh cawan ini lalu. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak. Dia bertahan sampai keringatnya keluar seperti darah. Bertahan. Tuhan sangat berkenan pada anak-anaknya apabila kita tetap bertahan. Apa yang sedang terjadi? Kita tetap bertahan untuk percaya. Kita tetap bertahan untuk yakin. Di dalam Yesus pasti ada pertolongan. Bersama Tuhan pasti ada jalan keluar. Kita harus tetap bertahan dalam keadaan yang tidak baik untuk tetap bersikap benar.
Kita tetap bertahan untuk tetap bertingkah laku benar. Dan yang paling penting di sini juga bagaimana kita tetap bertahan dalam keadaan yang tidak memungkinkan, keadaan yang sulit dan berat, tetap merespon benar apa yang sedang kita alami. Saudara, kekacauan terjadi karena respon-respon yang tidak benar. Ada banyak berita yang bisa kita dengar. Tergantung bagaimana kita meresponi apa yang sedang terjadi. Mari hari ini Tuhan mau kemenangan yang sudah Tuhan berikan kepada saudara dan saya, kita pertahankan. Responi apa yang terjadi dengan benar. Kita tetap percaya. Kita bertahan dalam iman, kita bertahan untuk tetap percaya, kita bertahan untuk tetap bersikap benar di tengah-tengah kesulitan hidup yang sedang kita hadapi. Matius 24 ayat 13, coba ditayangkan di layar LCD. Matius 24 ayat yang ke-13. Mari baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan, bisa katakan amin? Siapa yang mendapatkan keselamatan? Yang bertahan. Tuhan berkenan bagi orang yang tetap bertahan di dalam badai kehidupan yang dihadapi, di dalam tantangan persoalan yang dihadapi, tetap bertahan untuk percaya dan meresponi benar apa yang sedang terjadi. Hari-hari ini banyak orang merasa tidak nyaman dengan keadaan. Tapi biarlah kita tetap meresponi dengan benar, selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, mengucap syukur itu mendatangkan kuasa yang luar biasa. Mengucap syukur dalam segala hal. Mana Allah kata? Bertahan. Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi. Iya, siapa yang berbahagia saudaraku? Yang bertahan. Dalam apa? Pencobaan. Kalau dia sudah tahan uji, dengar baik-baik. Tuhan sudah sediakan mahkota kehidupan buat kita. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan yang luar biasa. Saudara, jeripayamu, daya tahanmu, engkau harus bertahan. Itu tidak akan ada yang sia-sia. Perjuangan kita untuk tetap bertahan, mempertahankan kemenangan. Ada upah yang menanti kita. Bertahan. Apa yang sedang kita bisa bertahan? Dunia sedang bergelora. Kegoncangan terjadi di mana-mana. Tapi percayalah, engkau dan aku memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yesuslah yang memerintah di atas segalanya. Bertahan saudara. Ya, saya bertahan. Tapi yang namanya bertahan itu butuh apa? Orang supaya bertahan, mampu bertahan butuh apa saudaraku? Kekuatan. Kita harus bertahan, tetapi kita butuh kekuatan. Bagaimana kita mampu tetap bertahan menghadapi tantangan, menghadapi badai goncangan kehidupan ini, tentunya kita perlu kekuatan. Amin saudara. Kita butuh itu kekuatan. Pertanyaannya, di mana kita bisa mendapatkan kekuatan untuk tetap bertahan? Apa yang kita andalkan? Kekuatan dari mana? Kekuatan seperti apa? Yang membuat kita tetap mampu bertahan. Yang membuat kita tetap sanggup bertahan. Yuk kita lihat apa kata firman Allah di dalam Filipi 4 ayat 13. Di mana kita bisa mendapatkan kekuatan untuk tetap bertahan itu ya? Filipi 4 ayat yang ke-13, yuk kita baca sama-sama. Filipi pasal 4 ayat 13, 1, 2, 3. Segala perkara dapat
tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bukan satu perkara, bukan dua perkara, bukan 100 perkara, tapi segala perkara apapun juga dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Lebih baik yuk kita lihat dari satu ayat ini. Di dalamnya ada pengertian yang luar biasa yang akan memberkati setiap kita. Di ayat yang singkat ini, saudara, ada beberapa kata yang menarik yang harus kita perhatikan, patut kita perhatikan. Bukan hanya sekedar segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Tetapi kalau kita mengerti apa maksud dari ayat ini, saya percaya engkau pulang dengan kekuatan yang baru. Engkau pulang dengan kemenangan. Bukan hanya sekedar ayat yang kita baca, tapi ayat ini hidup di dalam hidup kita. Saya rindu engkau pulang mendapatkan rema dari ayat ini. Yang lemah pulang kuat. Yang hilang harapan pulang dapat pengharapan yang baru. Yuk kita lihat saudaraku. Yang pertama, kata segala perkara. Sudah bisa diikuti di layar LCD ya. Kata segala perkara itu bahasa aslinya adalah panta. Jangan ditambahi satu huruf lagi di belakangnya saudara. Panta artinya menyatakan segala sesuatu. Jadi segala perkara itu di sini menyatakan segala sesuatu. Artinya bukan hanya perkara-perkara kecil, soal-soal kecil, hal-hal yang kecil, tapi juga perkara-perkara yang besar. Saudara kalau lihat, baca ya, di ayat sebelumnya, di ayat 12. Apa sih yang dialami Paulus, yang dinikmati Paulus? Ya, aku tahu apa itu kekurangan. Kekurangan itu enak apa enggak enak, saudara? Kekurangan itu penderitaan atau sukacita? Penderitaan. Sebuah keadaan yang tidak enak. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu apa? Kelimpahan, saudara. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal apa? Kenyang maupun dalam hal apa? Lapar. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ini loh saudara, segala perkara yang dialami Paulus, ada enak, ada tidak enak, ada susah, ada senang, ada sedih, ada gembira. Tetapi segala perkara yang dia alami, dia hadapi, dia dapat menanggungnya. Segala sesuatu. Oh kalau masalah ini aku mampu menghadapi. Tapi kalau yang ini, mohon maaf bagiku. Saudara, engkau yang sudah ada di dalam Tuhan, Tuhan mau engkau bertahan. Dan kekuatan Allah itu ada pada saudara dan saya. Segala perkara dapat kutanggung, besar kecil. Ya. Yang kedua, kata kutanggung sekarang. Segala perkara, sekarang kata kutanggung. Segala perkara itu dapat kutanggung. Kutanggung isko, artinya ini menyatakan memiliki kekuatan dan kemampuan. Jadi segala perkara dapat ditanggung. Mampu ditanggung karena memiliki kekuatan dan kemampuan. Untuk menanggung segala perkara tadi. Kenyang, lapar, susah, senang. Dapat kutanggung. Nah saudara, kalau kita gabung poin 1 dan poin 2, maka kita akan menyimpulkan bahwa Paulus memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai masalah. Baik itu masalah yang kecil ataupun masalah yang besar. Itu pun ada pada kehidupan jemaat GPDI House of Prayer. Mampu, kuat, sanggup. Melangkah lagi, yang ketiga. Sekarang kita lihat kata di dalam. Segala perkara dapat kutanggung di dalam. N. Ya, di dalam N. Kalau Inggris kan in gitu ya. Tapi ini N dalam bahasa asli ya. Di dalam itu N. Hal ini menyatakan bahwa ini merupakan syaratnya. Kita akan
punya kekuatan, kita akan punya kemampuan untuk menanggung segala perkara, baik itu besar kecil. Syaratnya di dalam. Kontrasnya apa? Di dalam lawannya apa? Kalau kita ada di luar, kita tidak akan mampu. Kalau kita ada di luar, kita tidak akan sanggup. Tapi kalau kita ada di dalam, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Amin saudara. Di dalam. Artinya hanya dengan berada di dalam, maka yang bersangkutan dapat menikmati apa yang dijanjikan. Apa sih yang dijanjikan sekarang? Segala perkara dapat kutanggung, di dalam Dia. Di dalam Yesus. Yang telah memberikan kita kemenangan. Yang dialami Paulus, dia bertahan. Aniaya, penjara, maut sekalipun gak akan dapat memisahkan aku dari kasih Kristus. Karena apa? Dia di dalam. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Siapakah orang yang ada di pihak Tuhan? Yang ada di dalam. Yohanes pasal 15. Kalau engkau di luar aku, engkau tidak akan berbuat apa-apa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau kita ada di dalam Dia, engkau akan menghasilkan buah yang baik. Di dalam. Kata yang terakhir. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Katakan kalimat yang terakhir atau perkataan yang terakhir. Yang memberi kekuatan kepadaku. Ini yang dijanjikan. Setiap orang yang percaya, yang tetap bertahan, yang mau bertahan di dalam Dia, maka janji Tuhan adalah memberi kekuatan. Ya, endunamo. Ini tentunya ada kaitan dengan dunamos, dinamo, ada power, ada kekuatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal ini menyatakan bahwa ada oknum lain yang menjadi sumber kekuatan. Dia memberikan kepada orang lain. Jadi Paulus dalam hal ini mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Nah Dia itulah yang memberi kekuatan kepadaku. Bukan kekuatanku, bukan kekuatan Paulus, tapi kekuatan untuk bisa menanggung segala perkara di dalam Dia. Dialah yang memberikan kekuatan. Kalau kita nempel sama Tuhan, kalau kita hidup ada di dalam Tuhan, saya percaya apapun yang kau hadapi, engkau tetap mampu bertahan. Kita butuh kekuatan. Dan dengan jelas firman Allah katakan kekuatan itu jangan cari di luar Tuhan. Kekuatan itu akan diberikan oleh Dia ketika kita ada di dalam Dia. Dan kekuatan itu memampukan saudara dan saya menghadapi segala perkara. Oh, perkara apa sekarang yang sedang kita hadapi? Dunia sedang menghadapi perkara yang besar dan berdampak di seluruh aspek kehidupan. Pandemi ini menggoncangkan dunia. Tapi orang yang di dalam Yesus, engkau tetap mampu bertahan. Di dalam krisis yang sedang terjadi, jangan jauh dari Tuhan. Kau yang ngikuti radio, ya dalam beberapa hari ini, jangan takut. Hiduplah taat. Perhatikan apa yang Tuhan katakan. Artinya tetap ada di dalam Dia. Di situ kekuatan Allah akan bekerja atas saudara dan saya. Segala perkara. Jadi yang memberi kekuatan itu bukan datang dari kita. Ada oknum yang menjadi sumber kekuatan. Dan oknum itu memberikannya kepada orang lain. Saudara dan saya. Kalau kita ada di dalam Yesus, kekuatan Allah diberikan kepada saudara dan saya. Ada pada kita, saudara.
Jadi jadikan Tuhan satu-satunya sumber kekuatan. Dan kekuatan itu pasti diberikan bagi orang yang hidup di dalam Tuhan. Tidak berjalan sendiri, bergantung penuh kepada Tuhan. Saudara, manusia memiliki keterbatasan. Keadaan manusia terbatas. Kemampuan, kekuatan kita terbatas secara fisik. Paulus dikatakan semakin hari, semakin merosot manusia jasmani. Tapi manusia batiniah kita harus diperbaharui dari sehari ke sehari. Ada kekuatan yang bekerja atas kita. Itu keterbatasan kita. Ingat, kita terbatas, fisik kita terbatas. Saudara dan saya, siapa yang tidak pernah alami sakit? Kita sakit, kita bisa sakit. Tuhan kasih kita hikmat, bagaimana kita merawat tubuh kita. Dan tentunya segala sesuatu kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ya, seperti apa yang kita kerjakan hari ini, kalau kita tahu ada bahaya, ya musuh yang tidak kelihatan orang katakan, yaitu pandemi, rajin cuci tangan. Kemana-mana harus pakai masker, kecuali kalau tidur jangan pakai masker, saudaraku ya. Bisa bablas tidak bangun nanti ya. Pakai masker. Untuk apa? Melindungi kita, melindungi orang lain. Rajin cuci tangan. Jaga jarak. Suami istri jangan jaga jarak, saudara ya, kecuali di gereja yang sudah diatur kursinya. Ya, untuk apa? Menghindari itu. Tapi segala sesuatu pun itu terbatas. Tapi kita percaya, kita punya Allah yang tidak terbatas, saudara. Finansial kita terbatas. Kemampuan kita terbatas. Logika kita terbatas. Ada banyak hal, rasanya gak masuk akal. Tuhan kerjakan melebihi apa yang kita pikirkan. Percaya, saudara? Bertahanlah untuk tetap percaya. Engkau dan aku terbatas, tapi kalau kita ada di dalam Dia, kemampuan Tuhan itu tidak terbatas. Allah memiliki kuasa yang tidak terbatas. Tidak ada masalah yang terlalu besar dan tidak sanggup Tuhan selesaikan. Amin. Allah kita tidak terbatas kuasanya. Gak ada masalah yang tidak bisa Tuhan selesaikan. Masalah yang terbesar sudah Dia selesaikan. Masalah apa itu, saudara? Tuh, gak ada satupun orang bisa selesaikan masalah dosa. Tapi sudah diselesaikan oleh Yesus. Sudah selesai. Penyakit kita ditanggungnya. Kutuk diubah jadi berkat. Di dalam hidupmu ada kuasa menjadi anak-anak Allah. Allah kita kuasa. Allah kita hebat. Allah kita dahsyat. Dan saudaraku, kita harus berjaga-jaga dalam hidup ini untuk merespon yang benar. Supaya kita tetap bertahan. Jangan pernah keluar dari Tuhan. Bertahan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kenapa kita harus bertahan? Karena Tuhan berkenan kepada orang yang bertahan. Amin, saudara. Supaya kita mampu bertahan. Kekuatan Tuhan sudah berikan kepada kita. Bisa katakan amin, saudara. Bertahan. Apapun yang terjadi tetaplah bertahan. Pada tanggal 26 Desember tahun berapa itu? Ketika tsunami Aceh terjadi itu. Saudara, ada seorang anak umur 8 tahun kalau nggak salah waktu itu. Namanya Martunis. Ingat semua Martunis? Dia diombang-ambingkan oleh gelombang itu, tsunami. Tapi dia berhari-hari, dikatakan 21 hari dia bertahan dan tetap hidup. Pas dia sudah ada di darat, saudara. Ada wartawan Inggris yang foto dia. Wah, ini jadi viral. Sampailah ke Cristiano Ronaldo. Karena apa? Martunis ketika dia bertahan dalam menghadapi gelombang dan badai kehidupan itu. Dia bertahan dan dia tetap hidup 21 hari. Dipoto wartawan Inggris. Dan pas dia pakai apa? Pakai kaosnya Ronaldo, saudara ya. Kaosnya Portugal. Wah, saudara. Waktu itu Ronaldo pas ada di Inggris. Waduh, langsung Ronaldo cari anak ini. Dia diangkat. Dia dijadikan anak angkat. Dia dikasih uang. 500.000 US dollar kalau nggak salah ya. Dan saat ini Martunis ada di Portugal untuk ikut. Dia dapat beasiswa pendidikan di mana dulu Ronaldo dididik waktu remaja.
untuk main sepak bola. Saudara, di dalam badai topan dan gelombang, kalau kita tetap bertahan, mengenakan jubah kebenaran, Tuhan pasti berkenan kepada saudara. Kalau Ronaldo aja berkenan dengan Martinez, apalagi Bapa di surga. Ayo tetap bertahan saudara, tetap bertahan apapun yang terjadi, tetap bertahan. Karena kekuatan Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Kita katakan pujian tadi, firman-Mu. Firman-Mu berkata besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Kembali firman-Mu berkata, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Mari pakai berdiri saudara. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kembali dengan iman katakan, firman Tuhan berkata, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu ya Tuhan. Berserah dan percaya, bertahan dalam segala sesuatu. Tuhan tidak pernah biarkan saudara dan saya. Kekuatan Allah ada pada saudara. Haleluya. Tetap tinggal di dalam, tetap tinggal di dalam. Yesus bagiku, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan
balasan itu. Diperbarui kekuatan kami Tuhan. Di nama ya Bapa Batakaya Lama ya Lama Bapa 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 Bapa. Sinada Bapa 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 Bapa. Di nama ya Lala Takaya Bapa Bapa Batakila Bapa Takaya Lama Bapa dan Sinada Takaya Lama ya. Haleluya. 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 Kami adalah orang-orang yang berbahagia dalam segala keadaan. Engkau Allahku Allah yang setia, tak pernah sekali-kali pun tinggalkan kami. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Kami sangat diberkati oleh Tuhan. Hadirnya Tuhan kami rasakan, menjamah dan memberkati kami. Kami pulang dengan kekuatan yang baru. Kami pulang dengan kemenangan. Kami pulang dengan sorak-sorai. Kami pulang dengan sukacita Tuhan. Kami yakin mujizat masih ada sampai saat ini. Ada mujizat setiap hari. Mujizat besar pasti terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Biarlah benih firman itu tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Berikan keberanian umat-Mu untuk melangkah, berjalan dalam firman. Ketika kami ada di dalam Engkau, maka segala sesuatu menjadi dahsyat dan luar biasa. Bukan karena kami, tapi karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, silakan duduk dulu. Saya akan sampaikan beberapa hal yang penting. Ya, karena kita nggak bicara new normal lagi sekarang, tapi adaptasi kebiasaan baru. Semua boleh berjalan dengan biasa, tetapi dengan kebiasaan yang baru. Semua aktivitas boleh dikerjakan, tapi dengan kebiasaan yang baru. Selalu, saudaraku, taati protokol kesehatan. Ya, kita pakai masker, ya, cuci tangan, jaga jarak. Kita nggak salaman, saudaraku ya. Salam kasih keluarga Hope, ya saudara, dan jaga kesehatan, ya, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, saudaraku ya, supaya kita sehat, ya, tubuh juga kita harus jaga dan kita percaya Tuhan pasti memberkati kita semua. Amen. Dan saudaraku perlu diketahui, memang untuk beberapa saat tentunya kami harus mengatur jumlah yang hadir dalam ibadah, makanya harus daftar. Malah ada gereja lain saudaraku harus pakai tiket, nggak ada tiket suruh pulang saudaraku ya. Ya saudaraku, mari mohon kerjasamanya ya. Kita sudah bersyukur bisa kembali ibadah, tapi ayo sama-sama kita lakukan kebiasaan baru ini ya. Jadi karena jumlah di dalam ibadah ini harus dibatasi, bahkan harus ada ventilasi, ada surat edaran dari MD juga sampai kepada gembala-gembala untuk gereja. Juga ada ventilasi yang baik, makanya tadi waktu firman kita buka ya saudaraku ya, supaya ada sirkulasi udara yang baik, dan nanti setelah ibadah pun kita adakan penyemprotan ya kemarin, dan nanti setelah ibadah kita adakan penyemprotan. Dan saudara, apa yang sudah didaftar itu sifatnya paten saudara, ya supaya lebih enak kita mengaturnya. Kalau daftar pagi ya tetap datang pagi, tapi jika ada perubahan ya, karena sifat yang mendadak tidak bisa, saudara tolong diinfo ya, beritahukan kepada Lady ya. Dan gereja ini sudah punya gugus tugas, memang itu dianjurkan oleh Bupati untuk membentuk gugus tugas. Dari setiap ibadah sudah ada petugas-petugas yang akan menangani hal ini. Jadi saudara mohon, mungkin ada perubahan, tolong beritahu ya. Supaya ini kan saudaraku, kita sudah bagus sekali jaga jarak. Nanti saya cuman berjaga-jaga kalau ada tinjauan dari gugus tugas, loh gereja GPI Hope memang betul-betul gereja yang sudah menjadi gereja tangguh. Amin saudara ya. Gereja tangguh karena itu program pemerintah ya. Saudara, jadi itu yang saya minta kerjasamanya. Dan saudara, persembahan kita tidak jalankan, tapi saudara bisa berikan persembahan waktu pulang. Dan nanti pulang, sekali lagi mohon kerjasamanya untuk tertib saudaraku yang ngantri. Jadi nanti petugas dari gugus tugas di IRA 1 ini akan mengatur saudara. Jadi ikuti aja arahan supaya ibadah ini berjalan aman, tertib, dan kita bisa menikmati berkat Tuhan. Siap? Amen.
Siap jadi gereja tangguh? Siap. Amin saudaraku ya. Jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Tentunya yang penting jaga hati saudara. Yuk kita bangkit berdiri. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan bagi Bapak Ibu juga kita memang harus ketat dalam hal usia ini saudaraku ya. Anak-anak memang tidak boleh di bawah 12 tahun dan yang lansia. Memang lansia itu rentan penyakit memang dari protokol kesehatan tidak boleh. Kecuali kalau memang betul-betul sehat walafiat. Yang tahu sehat adalah saudara. Jadi kalau memang kurang sehat ya ibadah secara online tetap kita adakan. Ditayangkan jam 4 sore ya. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Haleluya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengar, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Pujian, hormat, syukur bagi Yesus. Terima kasih sudah memberkati kami dari awal hingga akhir ibadah kami. Dan kami percaya pulang dengan berkat Tuhan. Pulang dengan pemulihan. Pulang dengan kekuatan. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Kami percaya sepanjang sepekan segala aktivitas pekerjaan yang dikerjakan diberkati Tuhan. Di tangan dan mulut umat-Mu ada kuasa. Apapun yang dikerjakan diberkati Tuhan. Kami akan berpisah satu sama lain, kembali pulang ke rumah. Perlindungan penyertaan Tuhan atas kami. Dan sebelum mereka pulang, hamba minta Tuhan, curahkan berkat atas umat-Mu. Angkat tanganmu dengan iman, seperti iman-Mu terjadi dalam hidupmu. Diberkati Tuhan seluruh aspek hidupmu. Tuhan angkat engkau jadi kepala bukan ekor. Engkau tetap naik dan tidak akan turun. Kekasih Tuhan, pulanglah dengan berkat yang datangnya daripada Allah Bapa. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai langkah hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau yang percaya diberkati dan mengasihi Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.
Now it's a great revival.